Oke, sahabat jadi cinta. Nah, ini suatu topik yang sengaja gue buat tuh pertama kali ya, karena mungkin agak lucu juga. Tetapi ini menurut gue layak untuk dibahas ya, sahabat jadi cinta. Benar nggak sih kalau sahabat itu bisa menjadi cinta atau mungkin itu bisa jadi bencana juga gitu ya? Dan ini pasti salah satu bisa selalu jadi salah satu cerita menarik waktu di kaum muda ya dulu. Dimana misalkan ada jadi dari sahabat malah menjadi pacaran gitu kan, dan malah ada juga sebenarnya yang tadinya jadi pacaran bisa jadi sahabatan dan sebaliknya dan segala bagai macam. Gue searching ada beberapa artikel, bahkan ada di Google itu ada pro kontra juga ya antara sahabat jadi cinta itu. Uh, Selain itu banyak juga cerita-cerita dari teman-teman gue, entah itu dari kisah-kisah yang gue alamin sendiri juga gitu kan ya. Jadi persahabatan jadi cinta ini kenapa begitu menimbulkan pro kontra ya, karena banyak yang bilang katanya ke sahabat itu selamanya, cinta itu hanya sementara dan lain sebagainya macamnya. Dan kalau telisik dari seseorang ya, sebenarnya sahabat jadi cinta itu nggaklah buruk gitu ya. Nggaklah buruk, bagaimana tinggal kembali lagi gimana orang itu menjalaninya gitu. Kita sama halnya dengan berteman lah. Kalau kita berteman itu kan ada ya, ada seorang yang hanya enak untuk ngobrol satu hal, ada yang hanya enak ngobrol dua hal, tapi bahkan ada juga yang sangat asik bisa ngobrol beberapa hal dengan dia gitu kan ya. Nah ini sebenarnya menurut gue sih, ini tinggal gimana orang menjalaninya aja, bagaimana pasangan itu menjalaninya aja gitu. Banyak juga yang dari tadinya jadi dari sahabat timbul timbul sebuah rasa, timbul timbul sebuah perasaan dari salah satu atau bahkan keduanya gitu. Banyak juga yang sebenarnya lawan jenis atau laki-laki perempuan itu sering berbarengan tapi tidak ada rasa sama sekali, nggak. Ini dalam kehidupan manusia itu banyak sekali sifat-sifat manusia yang nggak akan bisa kita, yang nggak akan bisa kita teliti sih, yang nggak akan bisa kita um, ulas satu-satu ya. Jadi dan bahkan uh, harus dihindari atau enggak gitu kan ya, persahabatan di cinta ini menurut gue sih nggak perlu dihindari. Kenapa nggak perlu dihindari? Ya, segala yang kita miliki itu untuk dijalani bukan untuk dihindari gitu. Dan termasuk juga ini apa ya, kalau gua menurut ke ranah agama sedikit, jadi timbulnya suatu perasaan, timbulnya rasa cinta itu ya udah fitrah gitu ya dari Tuhan gitu ya ke setiap manusia. Jadi kenapa fitrah itu harus kita buang gitu ya. Asalkan memang kita menempatkan suatu cinta itu berdasarkan aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan untuk manusia itu sendiri. Dan nah disitulah kita bisa kenal di mana eh, cinta ini benar atau salah gitu kan ya. Tidak usah kita, jadi nggak usah lagi kita perhatikan, oh ini, oh ya gue sukanya ke si A, gue sukanya ke si B gitu. Asalkan masih sesama lawan jenis ya it's okay aja, nggak masalah juga. Toh kita juga pasti semua atau minimal tahu ada film sahabat tapi menikah gitu kan. Nah ini dari sahabat, mungkin disebut pacaran juga enggak, tapi bareng-bareng, eh, tapi mereka justru malah menikah gitu kan ya. Artinya kan sahabat itu bisa menyatu selamanya, ya oke gitu kan. Nah ketika menyatu selamanya apakah mungkin tidak ada cinta? Iya nggak mungkin juga gitu ya. Begini, gue dari mengutip dari ini ya, dari ya ini kembali lagi, jangan jangan kita pisahkan antara kehidupan sama agama ya. Tapi gue mengutip sedikit dari Kiai Haji Said Akil Siraj ya, masalah cinta ini. Jadi cinta itu tidak akan selamanya, gitu kan ya. Cinta itu tidak akan selamanya. Kalau apalagi kalau dibawa ke ranah dihubungkan dengan pernikahan, rumah tangga dan segala macam, gitu kan. Jadi cinta itu nggak akan selamanya. Yang cinta itu hadir di awal, yang menurut persepsi gue teh, persepsi gue itu cinta itu datang dari awal, diiringi dengan kasih sayang, gitu. Nah, cinta ini bisa hadir ke siapa aja gitu, asalkan kita bisa menempatkannya sesuai hukum Tuhan, tidak sesuai dengan hukum eh, yang manusia ciptakan gitu kan ya. Kalau manusia yang menciptakan, oh bisa rubah-rubah sendiri gitu. Oh bisa diatur dengan sedemikian rupa biar bisa apa,
biar bisa berlangsung seperti itu. Nah, jadi kalau bicara persahabatan di cinta ini sebenarnya menjadi panjang banget sih ya, problematikanya sebenarnya. Karena di sisi lain gini, ketika kita sudah nyaman dengan suatu suasana persahabatan dan lalu kita merubah persahabatan itu ke arah percintaan, dalam hal ini pacaran gitu kan ya. Itu menjadi suatu situasi yang berbeda gitu ya. Karena ya ini dari realitanya aja. Jadi kita akan mengetahui sifat seseorang, sifat lawan jenis, ya dalam hal ini lawan jenis, ketika berpacaran, gitu ya. Oh, sahabat itu kan katakannya udah lama dan segala macam ya, it's okay. Cuman dalam realitanya banyak sekali kejadiannya, udah tahu-tahu sifat aslinya itu kebongkar saat pacaran gitu kan ya. Dan logikanya kalau gini, menurut pemikiran gue ya, kalau dia tahu sifat buruknya lawan jenis itu, orang itu, mungkin dia nggak akan jadi sahabat. Gitu menurut gue. Mungkin dia nggak akan jadi sahabat kalau sudah tahu sifat buruknya. Gitu. Jadi artinya kadang persahabatan juga eh apa ya? Kadang persahabatan juga tidak bisa mengetahui sisi buruk dari seseorang tersebut gitu ya. Meskipun sangat begitu dekat gitu ya. Meskipun sangat begitu dekat, tapi kalau di antara kelangsungan gitu ya, kebersamaannya, mungkin antara yang bersahabat dengan yang berpacaran pasti lebih sering berpacarannya. Begitu. Jarang sekali, pasti ada sih, pasti ada. Ada antara seorang yang berpacaran itu yang bersahabat itu lebih sering bertemu daripada yang berpacaran, mungkin aja ada, nggak menutup kemungkinan hal itu gitu. Hanya mungkin di sini juga bakal menemukan intinya perbedaan situasi antara persahabatan dan berpacaran. Nah, di sini berarti titik beratnya adalah hubungan itu bisa langgeng nggak sih kalau berpacaran dengan seorang sahabat? Sebenarnya titik beratnya itu. Berbahaya nggak sih? Seberbahaya gimana gitu kan. Kalau hemat gue, kalau misalkan dua orang itu bisa beradaptasi dalam suatu kondisi itu bakal jadi hubungan yang luar biasa. Akan sangat berbahaya kalau minimal salah satu aja tidak bisa move on dari satu kondisi yang sudah berjalan ke situasi yang lain. Nah, itu yang baru bisa jadi bencana. Gitu. Nah, di sisi lain juga sebenarnya persahabatan di cinta itu jadi kita mengetahui, oh ternyata seburuk itu atau sebaik itu gitu kan ya, persahabat gue selama ini, dan justru menentukan sikap kita, dia itu layak kita jadikan sahabat atau enggak, dia itu kita layak jadikan pasangan atau enggak, bahkan kita layak enggak terus menerus berhubungan dengan orang seperti itu meskipun tidak dalam koridor berpacaran gitu ya. Kalau dalam hal ini, menurut gue sih tidak hanya mendapat pasangan atau enggak. Dalam sehari-hari pun dengan teman sendiri pun pasti kita menyeleksi hal itu gitu kan. Jadi sebenarnya hemat gue, apakah sahabat jadi cinta itu bisa? Ya bisa aja. Apakah itu bahaya? Tergantung orang yang menjalaninya juga gitu ya. Tergantung tadi apakah bisa beradaptasi minimal dua orang itu, seorang pasangan yang berpasangan itu dari satu kondisi ke kondisi yang lain gitu kan, dari satu kondisi bersahabat jadi pacaran, apakah bisa beradaptasi ke situ. Nah, itu yang menjadi titik penentunya itu gitu ya. Yang berbahaya itu kan tidak bisa beradaptasi, terus menerus merasa sudah pacaran tetapi tetap aja bersahabat. Nah, itu yang sangat berbahayanya buat kelangsungan suatu hubungan gitu kan. Dan kalau menurutku apakah sahabat itu akan berselamanya? Banyak juga persahabatan yang terputus gara-gara suatu hal gitu. Artinya jangan sampai menyalahkan gara-gara berpacaran persahabatan jadi hancur gitu kan ya. Itu tergantung bagaimana kita memelihara suatu hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Kembali lagi ke situ, kembali lagi ke ilmu sosialnya gitu kan ya. Karena menurut gue yang namanya pacaran, yang namanya berhubungan, istilahnya bermacam-macam. Sekarang ada istilahnya apa? Kalau dulu beberapa tahun lalu ada istilah friendzone dan segala macam. Itu kan
bisa dikatakan hasil karya cipta manusia. Kalau kita runut zaman dulu, adakah istilah pacaran? Nggak ada juga. Istilahnya ya, kalau dalam prakteknya ya sih ada. Justru, nah ini yang menariknya, gue mengutip dari YouTube-nya Guru Gembul, bahwa ternyata pacaran itu memang diadakan untuk pernikahan. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata pacaran itu untuk bisa mengetahui seberapa buruk orang itu, seberapa baik dan seberapa buruk orang yang kita jadikan pasangan itu. Itulah gunanya pacaran. Nah, jadi seperti hemat gue tadi, justru pacaran itu bisa mengetahui dia layak jadi sahabat kita atau enggak sih, gitu kan ya. Kalau enggak, kalau layak, ya persahabatan jadi cinta itu ya luar biasa. Kalau enggak layak, artinya kita sudah tahu, oh ternyata orang itu layak dijauhi, jadi sahabat saja dia tidak layak, gitu kan. Seperti itu. Dan ini akhirnya eh, menjadi suatu pembelajaran bersama gitu. Pada akhirnya nanti pun akan ketahuan, meskipun tidak pacaran sekalipun gitu, yang lawan jenis itu dia layak menjadi sahabat atau enggak, pada akhirnya nanti juga bakal ketahuan. Jadi sekali lagi, yang jadi kata kuncinya, jangan sampai menyalahkan pacaran, jangan sampai menyalahkan berpacaran, jangan sampai pacaran itu jadi penyebab putusnya suatu persahabatan. Itu menurut gue sih enggak masuk akal juga gitu. Ya, artinya itu kembali ke pilihan, apakah kita yang mau menerima sahabat kita itu menjadi pacar kita, atau kita cukup dengan bersahabat doang gitu kan, atau kita cukup jadi teman doang gitu kan ya. Nah, akhirnya kembali ke situ juga. Dan sekali lagi, jangan sampai kita menjalin hubungan yang coba-coba deh. Oke, coba dulu deh dengan sahabat gue gitu kan. Dicoba dulu dan segala macam gitu. Jangan sampai ke situ aja sih. Dan akhirnya juga, toh nanti akan ketahuan juga apa yang menyebabkan seseorang itu bisa bertahan, apa yang menyebabkan seseorang itu eh, bisa tidak bertahan juga. Pada akhirnya akan seperti itu juga, gitu ya. Sekali lagi, banyak sekali meskipun hanya bersahabat, tapi akhirnya persahabatan juga terputus gitu. Jadi tidak bisa disalahkan berpacarannya gitu, tapi salahkanlah perilaku antara dua orang atau satu orang yang menjadi penyebab timbulnya suatu kerenggangan suatu hubungan itu sendiri gitu. Oke, ya, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. See you.